Pace Bene, salam sejahtera dan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. 40 hari sudah kita melewati masa Prapaskah sebagai persiapan kita untuk merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dalam masa Paskah. Selama masa Prapaskah, kita ditunjukkan siapa itu Yesus dan apa tujuannya datang ke dunia ini, yaitu agar kita semua diselamatkan dan memperoleh kehidupan. Pekan Suci diawali dengan penyambutan Yesus di gerbang Yerusalem sebagai seorang raja, namun berujung kepada penderitaan dan wafat di salib. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ini adalah janji dan harapan bahwa kita akan dibangkitkan bersama Dia juga. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Perikop ini mengisahkan bagaimana kebangkitan Kristus dari kematian. Perikop ini memulai dengan kisah kubur yang kosong. Berbeda dengan 3 Injil lainnya, Yohanes mengawali kisah kubur kosong sebagai jalan untuk mengantar kepada perjumpaan-perjumpaan kepada Maria dan para murid. Di dalam ayat kedua, dapat kita lihat pada hari pertama minggu itu, Maria datang mengunjungi kubur dan melihat kubur itu sudah terbuka. Sontak, dia langsung pergi bergegas menjumpai para murid, yaitu Petrus dan murid yang dikasihi. Pemahamannya itu sungguh mengejutkan, bahwa ia mengatakan mayat Yesus sudah dicuri. Setelah mendengar berita itu, Yohanes dan Petrus langsung bergegas pergi ke kubur Yesus. Yohanes yang tiba lebih dahulu, ia melihat kubur kosong dan melihat kain kafan, meskipun ia belum masuk, karena ia menunggu Petrus dan memberi kehormatan kepada Petrus untuk masuk terlebih dahulu. Injil Yohanes cukup mendetail menjelaskan letak dari kain lenan dan kain peluh. Letak dari kain lenan dan kain peluh ini menunjukkan letak jenazah Yesus diletakkan. Dan bagaimana penemuan kain kafan dan kain lenan itu tergulung rapi membuktikan bahwa tidak mungkin seorang mencuri mayat tanpa membawa seluruh kain kafannya. Peristiwa inilah yang membawa Yohanes kepada kepercayaan akan kebangkitan. Dari peristiwa ini dapat kita lihat berbagai macam reaksi. Reaksi pertama, reaksi Maria Magdalena yang melihat kubur kosong, secara wajar ia merespon bahwa mayat Yesus sudah dicuri. Dan hal itu wajar karena ia sendiri belum bertemu dengan Kristus yang bangkit. Reaksi kedua dapat kita lihat dari reaksi Simon Petrus yang masuk ke dalam kubur dan melihat kain kafan dan kain peluh, tapi tidak memberikan respon apa-apa, dan ia hanya terkejut. Sedangkan reaksi dari murid yang dikasihi, itu adalah reaksi iman, di mana ia memberikan kepercayaan begitu melihat kain kafan dan kain peluh itu. Begitu ia melihat kain kafan dan kain peluh itu, ia langsung ingat apa yang diwartakan oleh Tuhan pada saat mereka bersama, yaitu bahwa ia akan ditangkap, ia akan dihukum mati, ia akan disalibkan, dimakamkan, dan dibangkitkan. Peristiwa kubur kosong tidak menjadi bukti yang kuat untuk menyatakan kebangkitan Kristus. Namun, ingatan akan apa yang telah dikatakan oleh Kristus, bahwa ia akan ditangkap, dihukum mati, wafat di salib, dimakamkan, dan dibangkitkan, itu yang menjadi sumber kepercayaan akan kebangkitan Kristus. Bukti yang selanjutnya adalah bagaimana kesaksian dari Maria dan para rasul akan perjumpaan bersama Kristus. Maka saudara-saudari sekalian, kita diajak untuk dapat melihat segala situasi dalam hidup ini
dengan sudut pandang rohani yang tidak terbatas pada hal-hal yang lahiriah saja. Dengan demikian, seluruh peristiwa hidup kita dapat sampai kepada peristiwa iman dan harapan akan Kristus yang sudah bangkit. Pace bene.